Ayo Mas Irwin sini. Gimana? Nama lengkapnya Abah Is ini sinten? Muhammad Isnaini Salimi. Muhammad Isnaini. Ya. Ini kita dari Dikbud ini mau tanya tentang sejarah di balik bangunan yang kuno tapi masih tetap berdiri megah nih. Ya. Bagaimana sejarahnya ini, Pak? Sepanjang yang saya dengar dari ibu itu ya, ini kepunyaan buyut, Mbah Buyut. Ya, Mbah Buyut. Jadi kalau saya sudah generasi keempat. Setelah ibu generasi itu keempat. Ya, kalau boleh tahu namanya Mbah Buyut itu? Mbah kalau Buyut yang laki-laki itu namanya Haji Abdurrahman. Haji Abdurrahman. Haji Abdurrahman. Istrinya namanya Haja Siti Aisyah. Haja Siti Aisyah. Haja Siti Aisyah. Ya, Haji Abdurrahman ini punya kakak namanya Haji Idris. Haji Idris punya anak namanya Haji Hasan. Haji Hasan ini punya anak namanya Bu Sofia. Lah Bu Sofia ini adalah ibu saya. Oh, ibu saya. Karena Haji Abdurrahman ini tidak punya anak, maka memungut namanya keponakannya namanya sendiri. Haji Hasan itu. Keponakannya sendiri ya? Iya. Iya, bapaknya. Kakeknya ya? Iya, kakeknya Abais. Kakek saya dari ibu. Oh. Dari ibu. Lah beliau ini ya yang akhirnya merawat, kemudian meneruskan rumah ini. Seperti itu, Pak. Rumah ini sudah ada sejak tahun pinten? Yang saya tahu pernah bersih-bersih itu ada tulisan di atas rumah itu 1912. Semacam ya semacam relief, tapi sekarang ini sudah tidak ada. Itu pernah ada bentuk relief dari semen itu 1912 itu. Menunjukkan angka 1912. Berarti sudah hampir lebih dari 70 tahun ya, 80 70 tahun lebih kan itu ya. Iya, iya. Ada 100 nih, 100 tahun rumahnya. Kalau sekarang 2000 berapa gitu? 2025 berarti. 2025 dikurangi 1012 gitu aja kan? Nggih. Seperti itu. Hampir ada ya. Nah, kalau Abais mendiami rumah ini tahun berapa? Ya sepanjang saya ibu itu menempati ini kan sekitar tahun 7. Oh, kelahiran saya itu 69. 1969. Lah ibu kan sudah di sini tahun berapa? Sini, kalau Mbak itu sudah yang anak pertama sekitar 60 tahun 60. Tahun 60-an. Nah, dipotong dengan ibu sebelum nikah dan sebagainya itu kan sudah ada waktu. Berarti kan sekitar tahun. Mudanya ibu di sini gitu? Iya, mudanya ibu di sini. Ikut buyut namanya Bu Haja Siti Aisyah itu. Haja Siti Aisyah itu. Terus kenapa? Mbah Buyut itu meninggal tahun 1000. Itu yang kurang jelas kami. 1940 atau apa? Kisaran, berarti kalau tahun 60 tahun segitu itu setahu saya ke Buyut itu 40-an lebih. Kalau yang putri? Yang putri itu 50-an lebih. Tahun 50-an ya meninggalnya. Lah, Mbah Buyut dulu itu saat mendiami rumah ini aktivitas beliau itu apa dulu itu? Pengrajin batik. Pengrajin batik ya. Yang pernah diceritakan oleh ibu saya. Iya. Batik. Berarti rumah ini dulu tempat untuk memproduksi batik. Memproduksi batik. Memang di catatan sejarah batik itu di Jawa Timur itu memang ditulis tentang kuali. Nah, di sini kan gedung kuali. Gedung kuali. Kemungkinan itu. Kemungkinan ini yang dulu itu dicari iya. orang-orang itu. Cuman ini jejaknya masih ada enggak ini? Kalau usaha batiknya ini. Ya enggak ada, cuman masih ingat di saya kecil itu ada Blumbang di sebelah
rumah itu, kemudian ada semacam apa ya, tempat pencucian batik masih ada saat itu. Sekarang sudah menjadi rumah semua. Oh, dulu batiknya dijual di sini atau dikirim Kurang kemana? mengerti Kurang yang paham ya. iya, yang Yang jelas jelas ini dulu adalah produksi batik batik. sampai ke Bahwa belakang. kemudian pendistribusian ya orang-orang tua yang Iya. tahu itu. Geng. Seperti itu. Terus selain ini dulu difungsikan sebagai rumah batik, apalagi di rumah ini setahu apa isi itu? Karena memang kan sudah sangat tua sekali ya. Sangat tua, ya terputusnya. Dulu memorinya waktu masih kecil di sini apa? Memorinya kecil ya hanya ikut ibu cerita hanya begitu aja, enggak tahu persis bagaimana dulu kegiatannya, hanya diceritakan bahwa Bu itu adalah pengusaha batik begitu aja. Dulu dibangun produksi batik begitu. Dulu rumah ini dibangun oleh siapa juga nggak tahu ya. Kalau ibu menceritakan yang membangun adalah memang Pak Haji Abdurrahman sendiri. Pak Abdurrahman sendiri, terus kemudian pakai tukang dengan ini kan gaya-gaya modelnya kan gaya model kolonial juga kan ini kan dari jendelanya yang besar. Saya ini dengar ya yang membuat adalah yang bikin yang punya yang membangun sendiri gitu loh maksudnya kan. Ya teman yang membangun adalah tukang cuman arsiteknya sendiri dengan gaya yang tinggi seperti itu. Luar biasa ini Mbak Buyut. Keren. Ya mohon maaf karena memang kita nggak tahu persis itu. Zaman dulu kalau ada rumah seperti ini kan tidak semua orang punya rumah kayak begini kan, terutama di warga sekitar kan. Dan sekarang ini menjadi rumah induk. Rumah induk ini adalah semua saudara sudah. Ini menjadi rumah induk, tempat berkumpulnya saudara-saudara, keluarga besar dari ibu berapa orang? Sophia itu hanya tinggal 4 orang sekarang. 4 orang keluarga besar itu. Ya setiap Kamis mesti ketemu. Cuman alhamdulillah rumah ini bisa dimanfaatkan oleh tetangga karena masih ada punya halaman. Yang tidak punya tempat untuk punya gawe pemanten biasanya dipakai. Terus kemudian banyak organisasi lah karena keluarga ini banyak ikut organisasi, semacam ponakan itu dengan teman PPNI-nya, terus mbak dan adik sering dibuat pertemuan ya di rumah ini. Terus lagi adik yang punya pondok ini dengan LDNU-nya, bahkan orang kabupaten sering ke sini. Ya mungkin karena merasa nyaman. Suasana kayak begini. Seperti berarti nggak ada yang nempati ini, Bang? Yang jaga di sini memang nggak ada. Oh, yang bersihkan siapa ini? Yang bersihkan bergantian. Siapa yang gilir gitu ya, siapa yang koper atau apa? Tinggal alhamdulillah terjaga lah. Iya. Terjaga. Tapi yang prinsipnya saya tidak bisa berbilang banyak, kami hanya bisa menikmati tahu rumah ini ya berupa seperti ini. Hanya dengar-dengar cerita dari ibu kalau dulu memang yang punya adalah Buyut, mbahnya ibu itu. Selain batik, aktivitasnya Mbah Buyut apa setahu? Ya pedagang itu. Pedagang itu. Selain produksi dia juga ikut berdagang. Ya, mendagangkan hasil produksinya. Dan menurut cerita dari ibu mungkin pada saat itu termasuk bisnisnya itu juga ramai juga ya Pak ya? Sukses juga ya? Untuk kurang ngerti gambarannya, tapi yang jelas karena gambaran saya karena besar, kemungkinan produksinya juga besar dan ramai. Jadi termasuk pada tahun-tahun 1912, 1920 itu termasuk ramai jaya-jayanya ya. Karena Mbah Buyut meninggal di 1940 ya. Iya. Besarannya di Losari sana. Makamnya. Iya, makam di Losari. Berarti di Gedung Kuali ya. Di Gedung Kuali. Baik Pak Abdurrahman maupun istrinya. Ini ada foto mungkin bisa diceritakan pemilik dari apa namanya? Pemilik rumah ini. Ini ya Mbak. Mbak Buyut ini ya. Mbak Buyut ini. Haji Abdurrahman. Kemungkinan dari foto ini dengan banyak orang ini ya koneksinya atau apa kita nggak tahu. Kalau lihat dari pakaiannya ini kan memang termasuk terpelajar kan ini. Di zaman itu di zaman ini termasuk elit ini. Sampai ada
pakaian seperti itu, kira-kira gambarannya seperti itu. Termasuk penggede nih, Pak. Penggede. Iya. Saya yang memang dari cucu-cucunya ini ya nggak tahu persis. Nggak tahu persis. Beliau termasuk orang yang terpandang itu. Karena ini kan memang nggak punya anak batik kan lawasan ini khas juga, terus ini tenun ini, Pak. Tenun ya. Yang dipakai batik cuma ini tak. Sekali lagi kami ya juga mohon maaf, hanya seperti ini yang kami bisa. Kita akan berusaha untuk mengungkap sejarah dari rumah ini berdirinya mulai kapan. Ternyata dari bukti-bukti yang ada tahun 1912. Dan menurut cerita dari ibu yang menjadi saksi sempat bahasa nututi itu ya, sempat nututi di buyut yang ini istrinya Pak Abdurrahman ini. Oh, masih setidaknya kan ya? Iya, setidaknya banyak referensi kan. Dulu ini rumah tertulis dibangun atas kreasi dari Mbah Haji Abdurrahman dengan menggunakan gaya arsitektur yang seperti ini. Dan ternyata rumah ini dipakai untuk produksi batik. Termasuk kalau di tahun 1912 ini termasuk batik lawasan yang ini yang lagi sebenarnya dicari-cari dulu itu sama para aktivis yang ingin mengejar batik lawasan Mojokerto ini, Pak. Pakai itu dan ya gambarannya itu aja Ibu cerita dulu diceritakan oleh Mbak Siti Aisyah istrinya Pak Abdurrahman. Ini nggih wong akeh biyen. Menyambut gayanya begitu tempat aja. Berkumpulnya orang banyak. Ya, gambarannya ya nggak dipakai aktivitas untuk produksi sekaligus berdagang. Iya. Karena memang Abah Is ini termasuk generasi keempat, dan cerita-cerita ibu itu ceritanya dari ibu. Ada beberapa saudaranya yang saat itu sudah, ibu saya tuh pernah diajak naik oplet, berarti kan mampu begitu punya mobil, punya kendaraan. Iya, punya kendaraan. Apa bahasanya itu oplet. Iya. Ini perawatannya bagaimana dulu waktu jenengan masih kecil ini? Ya ibu, kalau yang ibu dan ayah itu. Karena memang ini kan cukup kokoh bangunannya. Standarnya kan berarti pakai teknologi zaman dulu yang terbaik. Kalau melihat dari struktur jendela yang tinggi-tinggi gitu, terus suasananya juga. Ada lagi yang bisa diceritakan, Mbak? Mungkin nggak berani ya, sebatas itu aja Pak kami bercerita tentang rumah ini. Ampun. Seandainya ada ini ya, ada bukti-bukti yang otentik yang sifatnya menunjang ya, kami tidak segan-segan untuk menyampaikan karena memang tidak ada. Ya itu tadi saya bentuk ada kunciannya ini. Ini semacam kuncinya juga masih lama ya, masih lama. Orisinil ya, nggak ganti karena memang beda, sudah nggak ada ini di zaman sekarang sudah. Dan lagi kan tidak punya orang lain, memang urut dari buyut ke mbah ke ibu saya. Jadi memang turun temurun ini. Turun-temurun. Terima kasih, Abah Is. Ya, sama-sama. Kami mohon maaf. Mas Irwin.